Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Riki Haryanto dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk diketahui oleh adik-adik semua, terutama siswa-siswa SMA dan SMK. Materi yang saya bawakan kali ini adalah materi terkait bidang karir, di mana adik-adik semua akan mendapatkan materi yang sangat penting untuk kelanjutan studi adik-adik nanti ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMA ataupun SMK. SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Adik-adik semua, pasti beberapa orang di antara kalian sudah pernah mendengar istilah tersebut. Namun, saya yakin beberapa di antara kalian juga ada yang tidak pernah mendengar sama sekali ataupun tidak tahu arti dari SNMPTN dan SBMPTN ataupun seleksi mandiri. SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri merupakan jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan. Poin yang pertama adalah jalur undangan bukan berarti PTN kirim-kirim undangan ke rumah kalian. Jalur ini adalah jalur masuk PTN tanpa ujian tertulis. Dengan kata lain, PTN mengundang kamu untuk masuk ke universitasnya. Yang kedua, untuk mendapatkan undangan ini, kamu mendaftar ke panitia SNMPTN terlebih dahulu melalui sekolah. Lalu kamu akan diseleksi berdasarkan nilai rapot, prestasi akademis, serta akreditasi sekolahmu menjadi penilaian untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN ini. Yang ketiga, jalur undangan hanya berlaku untuk lulusan di tahun tersebut. Artinya cuman lulusan tahun 2020 yang boleh ikut SNMPTN tahun 2020. Selanjutnya, jurusan yang bisa kamu pilih maksimal 3 dan salah satunya wajib PTN berada satu kota dengan SMA kamu. Tapi kalau hanya mendaftar di satu pilihan, maka PTN-nya bebas. Selanjutnya, seleksinya gratis. Selanjutnya, peluang. Kursi yang ditawarkan adalah minimal 20% dari total kuota S1 reguler. Bisa lebih, tapi tidak boleh kurang dari kuota tersebut. Misalnya, jurusan Ilmu Komputer Universitas X menawarkan 100 bangku S1 reguler untuk maba tahun ini. Maka setidaknya 20 diantaranya masuk dari jalur SNMPTN. Bisa juga malah 30-50 kursi, tergantung kebijakan masing-masing kampus. Selanjutnya, semakin kinclong nilai dan prestasi kamu selama 5 semester di SMA, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, semakin besar juga peluang kamu untuk diterima. Akreditasi sekolah juga berpengaruh. SMA dengan akreditasi yang paling baik atau A mendapat peluang yang paling besar. Itulah salah satu faktor pentingnya memilih SMA ataupun SMK yang paling oke. Selanjutnya, kalau rapot saya warna-warni nggak karuan alias banyak merahnya, gimana kak? Sorry nih, berarti peluang kamu di jalur undangan ini lebih tipis. Tapi tenang, masih ada jalur masuk PTN lainnya, yaitu SBMPTN. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dulu SNMPTN sering ketukar dengan SBMPTN, soalnya semula namanya sama, SNMPTN. Hanya yang satu bernama SNMPTN jalur undangan, sementara yang satu lagi SNMPTN ujian tertulis. Nah, supaya tidak bingung atau tertukar, SNMPTN versi ujian tertulis pun diganti namanya menjadi SBMPTN. Pada SBMPTN ada 3 hal yang diujikan kepada peserta,
Yang pertama adalah ujian tes kemampuan dan potensi akademik, yaitu seperti matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta kemampuan verbal, numerikal, dan figural yang harus diikuti oleh semua peserta. Yang kedua, tes kemampuan dasar sains dan teknologi, seperti matematika, biologi, kimia, dan fisika. Yang ketiga, tes kemampuan dasar sosial dan humaniora, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Kalau kamu mengambil jurusan IPC, bidang jurusan IPA, IPS, berarti kamu wajib mengikuti semua tesnya. Sementara kalau kamu masuk jurusan seni atau olahraga, akan ada ujian keterampilan tersendiri. Jurusan yang bisa kamu pilih maksimal 2 atau 3 khusus untuk IPC. Setidaknya salah satu pilihan PTN harus berada di kota tempat kamu mengikuti tes SBMPTN. Peserta dikenakan biaya Rp200.000. Selanjutnya untuk peluang lolos di SBMPTN ini, yang pertama adalah kursi yang ditawarkan sama seperti SNMPTN, yaitu minimal 40% dari total kuota S1 reguler, boleh lebih tergantung kebijakan masing-masing PTN. Yang kedua, kalau kamu sudah lulus SMA atau SMK 1-2 tahun lalu, kamu masih boleh ikut SBMPTN tahun ini. Artinya SBMPTN 2020 bisa diikuti lulusan 2020, 2019, dan 2015. Each door or day, rangkaian tes SBMPTN yang berlangsung sekaligus dalam satu hari ini menentukan kamu diterima atau tidak di PTN pilihan kamu. Selanjutnya yang terakhir, jalur seleksi mandiri. Nah, sekarang ini banyak PTN yang mengadakan penerimaan calon mahasiswa sendiri di luar yang diselenggarakan pemerintah. Antara lain SIMAK UI atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia, UTUL UGM, Ujian Tulis Universitas Gadjah Mada, dan USM Unsri, Ujian Saringan Masuk Universitas Sriwijaya. Tetapi ada juga PTN yang tidak mengadakan seleksi mandiri seperti ITB dan Universitas Pajajaran. Untuk PTN tersebut, kuota kursi SBMPTN dan SNMPTN ditambah materi dan tata cara ujian mandiri berbeda-beda, tergantung universitas dan jurusan masing-masing. Namun ujiannya biasanya tertulis dan materinya tidak beda jauh dengan SBMPTN. Beberapa PTN memiliki jalur mandiri tapi tanpa tes sendiri. Jadi gimana dong? PTN tersebut melihat dari nilai SBMPTN-nya yang telah diikutinya. Wah, berarti harus makin serius nih adik-adik dalam mengerjakan SBMPTN-nya. Nah, nanti di situ karena SBMPTN-nya bisa digunakan di beberapa kampus tertentu sebagai nilai tanpa tes nanti di jalur mandiri. Ada beberapa universitas memperlakukan hal itu. Untuk biaya PTN-nya itu tergantung dari universitas masing-masing. Selanjutnya, peluang untuk lolos di jalur mandiri. Kursi yang ditawarkan adalah maksimal 30% dari total kuota S1 reguler. Tidak boleh lebih dari 30%. Ujian mandiri ini safety net terakhir bagi calon mahasiswa yang ingin masuk program S1 reguler di PTN. Apalagi karena waktu pendaftaran dan jadwal tesnya pun biasanya paling belakangan. Biasanya sih ujian mandiri akan memberikan tambahan pilihan program selain S1 reguler, seperti kelas paralel dan D3 vokasi. Selanjutnya 9 tips agar bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Yang pertama, lakukan sejak dini. Mulai mempersiapkan sejak awal memungkinkan Anda untuk mengembangkan rencana untuk menyusun persiapan kuliah di masa depan, di mana Anda bisa mulai meningkatkan nilai di setiap pelajaran, mengikuti kursus, dan mempersiapkan hal yang lainnya agar bisa lulus dengan mudah. Yang kedua, kenali diri sendiri dengan baik. Sebelum mendaftar untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, maka Anda harus benar-benar mengetahui apa tujuan dan ambisi yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki, dan alasan mengapa ingin menghadiri perkuliahan.
Hal utama yang perlu Anda lakukan saat mengenali diri sendiri adalah fokuslah pada area kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, tips yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Anda bisa meminta saran dan rekomendasi dari orang tua atau saudara tentang perguruan tinggi favorit untuk Anda. Jangan khawatir dengan masalah keuangan yang sedang Anda hadapi saat ini, sebab ada banyak sekali sumber bantuan keuangan yang bersedia untuk Anda berkuliah. Selanjutnya yang keempat adalah meminta saran dengan guru di sekolah. Anda pasti memiliki sosok guru yang dijadikan teladan dan bisa Anda minta saran berkaitan dengan pendidikan tinggi yang terbaik. Anda bisa bertanya kepada mereka tentang tes standar yang akan dilalui, pemeran perguruan tinggi favorit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah fokuslah belajar dan ikut kursus untuk lolos di perguruan tinggi favorit. Agar bisa lolos dan diterima di perguruan tinggi favorit, Anda harus melalui tes masuk dan berhadapan dengan siswa lain yang memiliki niat yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi. Jika kamu mengalahkan pesaing yang ada, maka akan sangat besar kemungkinan Anda untuk diterima dan lolos di perguruan tinggi favorit tersebut. Pertimbangkan diri Anda untuk mengikuti kursus persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi favorit. Selanjutnya tips yang keenam, lakukan riset sederhana. Sebelum menentukan mana universitas dan perguruan tinggi favorit yang akan dipilih, sebaiknya kamu perlu melakukan riset sederhana berkaitan dengan berbagai pilihan yang tersedia. Tujuan melakukan riset sederhana ini adalah untuk mempersempit daftar universitas potensial yang akan Anda pilih. Dengan demikian, saat Anda mengetahui universitas yang potensial, persiapan untuk menghadapi tes ujian masuk menjadi lebih baik. Selanjutnya tips yang ketujuh, menghadiri pameran perguruan tinggi. Datang dan menghadiri langsung pameran universitas memungkinkan Anda untuk bisa bertemu dengan konselor penerima mahasiswa dan membuat Anda bisa mendapat wawasan baru berkaitan dengan universitas yang akan dituju. Selain itu, menghadiri pameran perguruan tinggi memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang sebuah universitas. Selanjutnya, tips yang kedelapan, fokuslah pada beberapa perguruan tinggi yang akan dibidik. Jika Anda telah mendiskusikan akademik dan universitas dengan keluarga, guru, dan konselor pendidik, maka inilah saatnya untuk menentukan daftar perguruan tinggi favorit yang sempit. Pilihlah universitas dan perguruan tinggi favorit yang potensial. Anda bisa menentukan universitas pilihan berdasarkan jurusan yang diminati, lokasi, dan kemampuan Anda untuk bersaing di dalamnya. Selanjutnya tips yang terakhir yaitu tips yang ke-9. Anda bisa mengunjungi perguruan tinggi atau universitas secara langsung. Jika memungkinkan dan Anda memiliki kesempatan, tidak ada salahnya untuk datang dan mengunjungi kampus yang diinginkan secara langsung. Cara seperti ini perlu dilakukan untuk meningkatkan minat untuk bersaing dan diterima di perguruan tinggi favorit yang Anda inginkan. Baik, sekian adik-adik dari materi saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Untuk kedepannya, silakan kembangkan lagi pengetahuan kalian mengenai beberapa universitas-universitas favorit di daerah kalian ataupun yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.